Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih peran kecerdasan IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu apa itu semua yang sudah saya sebutkan? Hari ini kita akan membahas itu dan tujuannya untuk memahami tentang kecerdasan baik IQ tadi, EQ tadi, dan EQ tadi, CQ dan SQ, serta dapat memanfaatkan dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Oke, setiap orang memiliki kecerdasan. Paradigma baru tentang intelligence itu adalah pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Bisa setuju semua bahwa setiap manusia itu tidak ada yang dilahirkan bodoh. Setiap orang memang punya kecerdasan yang menonjol satu antara yang lain. Nah, kecerdasan ini digunakan setiap orang untuk siap dalam berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Saya akan menjelaskan, kecerdasan intelektual itu kan syarat minimum kompetensi. Nah, intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, anak-anak, kecerdasan IQ mungkin dari sebagian dari kita ya, dari anak-anak juga sudah pernah melakukan tes IQ. Nah, IQ sendiri itu menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu apa saja? Ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik itu kita cerdas dalam berbahasa. Atau bisa kecerdasan matematik, logis, itu cerdas dalam hitung-menghitung, jadi cerdas dalam bergelut dengan angka. Atau kecerdasan spasial, yaitu cerdas gambar. Kita pintar untuk memahami suatu gambar, atau kita pintar untuk melukis sesuatu. Atau ada lagi nih namanya kecerdasan kinestik jasmani atau body smart. Jadi ini kecerdasan tubuh, bagaimana kita interaktif gitu ya di lingkungan kita sehari-hari. Lalu ada juga kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu nada suara kita, itu juga salah satu bentuk kecerdasan intelektual. Selain kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal, yaitu cerdas diri ya. Jadi ada self smart. Selain itu juga ada kecerdasan intrapersonal atau kita cerdas dalam bergaul, berhubungan sosial, berinteraksi sosial dengan orang-orang yang di sekitar kita. Itu merupakan kecerdasan intrapersonal. Kalau interpersonal itu kecerdasan yang ada pada diri kita. Kalau intrapersonal itu kecerdasan kita kepada orang lain atau kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan kita atau orang lain. Nah, yang terakhir, ke-8 ada kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Bagaimana kita melihat di sekeliling kita itu ada potensi atau peluang sehingga kita memiliki kecerdasan naturalis, seperti itu. Kalau tadi ada IQ atau kecerdasan intelektual tadi dibagi menjadi 8. Saat ini kita akan membahas terkait EQ atau EQ ya, atau kecerdasan emosional. Kalau IQ atau EQ ya itu kecerdasan intelektual. Kalau EQ itu kecerdasan emosional yang ada dalam diri kita ya, di dalam diri kita. Daniel Goleman menggambarkan EQ itu menjadi 5 kategori nih. Ada 5 kategori EQ. Pertama, kesadaran diri. Jadi kita sadar akan emosi diri kita, jadi kita bisa menilai diri kita itu bagaimana. Makanya di Mapel BK Miss pernah mengatakan nih, kira-kira apa sih kekurangan kalian, apa sih kelebihan kalian. Ketika kalian menilai diri kalian sendiri, kalian bisa menilai diri kalian bahwa kekurangan kalian apa, kelebihan kalian apa, dan itu merupakan kalian memiliki kesadaran diri yang masuk dalam EQ atau kecerdasan emosional kalian. Nah, kesadaran diri itu dapat membentuk kita menjadi orang yang percaya diri. Selain kesadaran diri, ada juga pengaturan diri atau pengendalian diri. Jadi kita dapat mengendalikan diri, terus sikap kita yang dapat dipercaya oleh orang lain, kita waspada, terus adaptif. Adaptif itu yang
kita mampu memahami ya lingkungan kita, dan inovatif. Kita dapat menciptakan sesuatu yang kreatif gitu ya, itu inovatif. Selain kedua tadi, kesadaran diri dan pengaturan diri, ada EQ lagi, yaitu motivasi. Lah, motivasi ini itu dorongan berprestasi. Jadi kita berkomitmen, inisiatif, dan optimis itu merupakan motivasi atau kecerdasan emosi yang ada dalam diri kita. Selain itu, ada empati. Ketika kita memiliki sikap-sikap yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita juga memiliki sikap empati, yaitu memahami orang lain, bagaimana cara kita membantu orang lain, terus bagaimana cara kita membantu orang lain dalam mengembangkan diri, menyikapi perbedaan, dan kesadaran perbedaan yang ada di lingkungan kita, itu kita memang memiliki kecerdasan emosional ya. Selain itu ada keterampilan sosial, jadi pengaruh persuasi kita, keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Kira-kira bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Apakah kita itu menjadi orang yang mampu menjadi leader dalam sebuah kelompok? Jadi ketika kita bisa mampu menjadi sebuah leader, maka keterampilan sosial kita itu dianggap menjadi poin penting atau poin lebih ya dalam kecerdasan atau keterampilan sosial kita. Selain itu kepemimpinan ya, seperti tadi. Selain itu kita bisa manajemen konflik. Jadi konflik-konflik yang ada di lingkungan kita dapat menyelesaikannya atau menjadi mediator dalam sebuah permasalahan. Terus bagaimana kita akrab dengan orang lain, lalu kerjasama dengan tim kita atau kelompok kita, yaitu merupakan salah 5 kecerdasan emosional. Jadi ada kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Setelah ada IQ, EQ, dan sekarang ada AQ atau A terus Q, adversity quotients. Nah, di sini orang-orang yang memiliki AQ atau adversity quotients itu berdasarkan penelitiannya ada tingkatannya ini pada masyarakat manusia. Kira-kira tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti, tingkat campers orang yang berkemah, dan tingkat climbers orang yang mendaki. Jadi ketika kita tingkat campers ini ya, kita mampu kemah, kita mendaki, itu ternyata memang ada ini salah satu kecerdasan yang kita miliki. Jadi ketangkasan kita ketika kita berkemah. Jadi tingkat campers itu orang yang berkemah, tingkat quitters orang yang berhenti. Jadi tingkatnya itu seperti itu. Lalu ada CQ, creativity quotients, mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. Ini lebih ke arah kreativitas kita. Contoh, kita punya banyak ide, itu kan juga salah satu bentuk kreativitas kita. Jadi inovasi ya, kita memberikan inovasi yang baru. Nah, itu satu, itu ada kelancaran atau kefasihan kita. Nah, kemampuan memproduksi banyak ide itu merupakan kelancaran atau kefasihan dalam CQ. Terus kedua ada keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Jadi kita sebagai mediator itu keluasan. Terus yang ketiga ada keaslian, yaitu kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Selain itu ada penguraian, yaitu kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan perumusan kembali, itu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim atau yang sering terjadi. Itu ada 5 CQ menurut Guilford. Ada lagi nih anak-anak namanya SQ ya. Kalau SQ itu lebih ke spiritual, yang intinya itu pusat dari dalam diri kita sendiri. Nah, kecerdasan spiritual itu sumber yang mengilhami atau melambangkan semangat dan mengikat diri seorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Jadi berhubungan dengan Tuhan ya, kalau kita berbicara mengenai spiritual.
Nah, kira-kira ciri-ciri SQ yang tinggi itu bagaimana? Nah, kita lihat. Pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Jadi, kita itu juga memiliki prinsip hidup ya. Kira-kira kita prinsip hidup atau prinsip kita yang untuk hidup itu apa sih? Nah, itu kalian harus temukan. Saya berprinsip di hidup ini adalah saya tidak mau membebani orang lain. Itu contoh prinsip. Atau mungkin dari versi kalian ada yang memiliki prinsip hidup kalian sendiri, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Jadi kita memandang bahwa keanekaragaman adalah satu kesatuan. Jadi memang menurut Bhinneka Tunggal Ika ya, ini ketika kita mampu ya melihat kesatuan dalam keanekaragaman, contoh ada perbedaan, kita mampu untuk memahami bahwa memang perbedaan itu adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Memahami setiap sisi kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita mampu memahami dan mengambil sisi positif dari sebuah permasalahan yang telah kita hadapi. Nah, kita mengambil makna-makna yang setidaknya itu adalah menjadi guru. Jadi guru atau sekolah atau pembelajaran itu tidak hanya ada di rumah, tidak hanya ada di sekolah, namun di setiap kehidupan kita, di setiap perilaku kita atau permasalahan yang kita hadapi itu adalah salah satu bentuk kita belajar dari pengalaman. Nah, bagaimana kita memaknai setiap sisi kehidupan kita. Selanjutnya, kita mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, bagaimana cara kita tadi ya, kita menyelesaikan sebuah masalah, kita mampu bertahan dalam sebuah kesulitan, dan bagaimana cara kita mencari problem solving atau penyelesaian suatu masalah ya, kita mencari itu. Tadi Miss Esi sudah menjelaskan terkait IQ atau intelligence questions, EQ emotional questions, creativity question, adversity question, dan spiritual question. Oleh karena itu sekarang Miss Esi akan memberikan bagaimana sih cara kita melatih kelima kecerdasan yang ada pada diri kita. Yuk, sekarang kalau kita membahas terkait IQ ya, kecerdasan intelektual kita, bagaimana sih cara kita melatihnya? Pertama, kita belajar dengan cara yang benar, yaitu banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas sekolah, menghafal dengan rutin. Terus kalau tidak bisa tanya teman, guru, kemudian dicoba sendiri. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita melatih kecerdasan intelektual kita agar kita menuju ke kesuksesan. Selain itu, ketika kita melatih IQ tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita juga bisa melatih EQ kita atau emosional kita, kecerdasan emosional kita. Bagaimana caranya? Yakni belajar dengan tekun, mulai dari yang mudah, terus bertahap kepada yang sulit. Jadi belajar itu ada tahapannya. Jangan cepat menyerah, yang sabar ya, yang sabar menjadi manusia itu ya. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan dengan soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang untuk melatih kreativitas kita. Tapi hati-hati, kalau sudah pintar jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaiknya tetap rendah hati ya. Sikap rendah hati dan tidak meremehkan tugas itu adalah emosional kita. Bagaimana kecerdasan emosional kita ini dilihat dari bagaimana kita rendah hati dan tidak meremehkan tugas yang diberikan. Selain emotional question, kita akan mengetahui bagaimana sih cara melatih creativity questions. Dalam belajar harus kreatif, menemukan cara-cara yang efektif dan efisien pastinya ya, agar semangat belajar bangkit terus dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran ya. Menyenangi suatu pelajaran itu perlu menata ruang belajar. Kalau memang ruang belajarnya sudah sangat membosankan, kalian bisa menata kembali ruang belajar kalian dan lain sebagainya. Itu cara melatih CQ kita. Terus kita melatih adversity question. Dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala ya atau kesulitan. Harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Selain itu, spiritual questions, selalu berdoa sebelum
dan sesudah belajar pastinya selalu ingat kepada Tuhan. Jangan lupa kewajiban kita beribadah jangan ditinggalkan. Jadi sebuah kewajiban jangan ditinggalkan. Oleh karena itu ketika kita sudah melakukan ini dan berlatih terus menerus, insya Allah 5 kecerdasan ini akan menjadi penentu, bukan penentu, mungkin lebih mengarahkan kita nantinya kepada sebuah kesuksesan. Jadi 5 kecerdasan ini sebenarnya ada pada diri kalian, ada pada diri kita. Bagaimana cara kita melatih dan mencari kira-kira kecerdasan kita itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menumbuhkannya untuk menuju kesuksesan. Oke anak-anak, itu tadi adalah salah satu penjelasan kurang lebih dari saya mengenai peran kecerdasan IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Nah, kira-kira dari anak-anak, apakah anak-anak di sini mampu memahaminya? Semoga anak-anak mampu ya dalam memahami ini, dan semoga anak-anak juga termotivasi untuk terus belajar untuk meningkatkan 5 kecerdasan yang ada pada diri kalian. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat dan semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan ya, apalagi saat ini musimnya musim hujan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.